Haleluya. Puji nama Tuhan. Semua sehat, amin. Yang di rumah sehat? Saya nggak kedengeran. Yang di rumah sehat? Nggak ada kedengeran? Ya, nggak apa-apa ya. Puji nama Tuhan. Kita tetap sehat, kita tetap kuat, semua karena Tuhan. Jangan berkata bahwa saya sehat, saya ada sekarang, ya karena memang saya sendiri. Tidak. Saudara, ada intermezzo ya. Akhir-akhir ini kita melihat di mana-mana pakai masker. Setiap kali ada orang yang terjatuh mulai diviralkan. Lalu ada orang yang memakai masker dan dia terjatuh pingsan. Lalu orang pada heboh. Setelah diperiksa, ternyata dia pingsan karena apa? Karena dia mencium aroma nafasnya sendiri. Jadi kadang-kala mungkin banyak di luaran sana ya yang mungkin karena jantung dan lain sebagainya. Ini aneh. Dia udah pakai masker, dia tiba-tiba jatuh. Setelah dibawa ke dokter di rumah sakit, ternyata dokter bilang, dia nafasnya kurang sedap. Jadi dia pingsan karena dia mencium aroma yang ada di dalam maskernya sendiri. Ya, saudara, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga masker. Enggak ya? Iya. Ganti maskernya ya, jangan karena mahal, akhirnya 1 minggu 1 kali ganti. Aduh, parah lagi, bukan tambah sehat, nanti tambah parah ya. Puji nama Tuhan. Tadi sudah banyak Bapak Gembala berbicara. Sudah diborong semua, tidak ya? Firman Tuhan akan terus ada bagi kita. Masalahnya kita ada enggak untuk mendengarkan firman Tuhan? Seperti itu. Bukan Syahrini loh ya, seperti itu, tidak. Akhir-akhir ini banyak orang selalu mengeluh. Banyak berkata orang bahwa aku bosan, aku bosan, aku bosan, aku bosan, aku jenuh. Saudara yang di rumah, di sini ada yang jenuh saat-saat ini? Ada yang bosan? Ya. Kita langsung saja ya. Sebenarnya kebosanan itu kalau lama-lama kita terus diami kebosanan itu, kita akan mati kerohanian kita. Untuk itu kita mau belajar saat ini, untuk bagaimana cara kita mengatasi kebosanan. Kita akan buka di dalam Ayub yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama Ayub 10 ayat yang pertama. Start jam 10 saudara ya. Ayub 10 ayat yang pertama. Saudara yang di rumah pun juga harus membaca, ikuti, nikmati hadirat Tuhan. Jangan cuma nonton ya. Dan kita yang ada di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan, kita juga akan membaca bersama-sama ayat ini di dalam Ayub 10 ayat yang pertama. Wow. 2, 3. Bisa diulang dengan serempak. 2, 3. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Wow. Ternyata kebosanan itu membuat orang jadi aneh. Di sini banyak sekali orang yang bosan. Apakah kita mengalami penderitaan seperti Ayub? Belum kan? Belum sampai ke sana. Ayub bisa mengatakan dia bosan, bahkan dia bilang bukan bosan apa, dia bosan hidup. Artinya apa? Dia ingin mati rasa-rasanya. Nah, kita mau belajar contoh-contoh dari sekarang saat-saat ini karena adanya virus corona yang orang bilang di sana sini. Kita terus waspada.
Orang menjadi bosan karena di rumah saja. Dan orang menjadi bosan di rumah karena tidak melakukan apa-apa. Saudara ingat, kalau saudara mau ingat, saudara mau lihat, mereka yang berjuang di rumah sakit, mereka ingin pulang. Kita yang di rumah pengen pergi. Coba bayangkan kalau kita ada di sana. Beda lagi. Kita yang di rumah bersyukur, kita di rumah sendiri. Bagaimana mereka yang sedang alami isolasi? Bagaimana para medis yang sedang menangani para korban yang ada? Mereka pengen pulang tapi mereka nggak bisa pulang. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang kita juga bosan karena mulai melonjak semua harga-harga, apalagi ibu-ibu ya. Kita mulai memikirkan, aduh semuanya pada naik, gaji tidak tentu. Diam di rumah saja, aku sudah bosan Tuhan. Terkadang itu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi percayalah seperti Bapak Gembala tadi bilang, bahwa segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja. Amin. Bosan apa lagi? Anak-anak muda kadang-kala bosan menunggu jodohnya. Jodohku gak datang-datang Tuhan, aku bosan dengan kesendirianku. Padahal umurnya baru 20. Aku sudah 20 tahun Tuhan menunggu. Hah? Dari bayi sudah menunggu jodoh? Lalu ada yang bilang, aku bosan Tuhan menungguin jodohnya orang. Udah lama pacaran tapi ternyata dinikahin sama orang. Lalu ada yang bilang, Tuhan aku bosan pacaran melulu, lama kali Tuhan gak jadi-jadi nikah ini. Ada juga yang seperti itu. Semuanya bosan, banyak alasan untuk orang bisa bosan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mari kita terus belajar. Mengapa sih kebosanan itu bisa terjadi? Kebosanan itu terjadi karena adanya tekanan, penderitaan, ketidaknyamanan, rasa ketidakenaan yang berkepanjangan. Kalau cuma tertekan cuma sedikit, misalnya aduh tanganku kedudukan, sudah selesai. Tapi kalau terlalu lama kita alami penderitaan, tekanan itu, pasti lama-lama kita akan bosan. Bahkan Ayub berkata, aku bosan hidup Tuhan. Nah, sekarang apa dampaknya akibat dari kebosanan? Kebosanan itu membuat orang ngantuk. Akhirnya dia tidur. Dan akhirnya dia mati kerohaniannya. Dan kebosanan itu membuat orang stres. Saudara, ada yang suka TikTok ya di sini ya? Ya. Saudara lihat di TikTok itu, efek kebosanan. Banyak hal orang bisa lakukan. Yang enggak dia buat. Wajan sudah ada di ketimplungan, semuanya mereka buat karena mereka bosan. Bahkan karena bosan, orang mencari penghiburan. Tidak tahu itu benar, tidak tahu itu salah. Mereka mencari penghiburan. Salah sasaran. Karena apa? Karena bosan. Karena bosan, orang mulai lihat-lihat situs yang tidak jelas. Kenapa? Bosan. Cari hiburan di YouTube. Betulkah seperti itu? Tapi itu tidak dibenarkan. Mau lihat yang seger-seger kenapa? Mau cari penghiburan. Wow, Tuhan. Orang mulai melakukan banyak hal untuk mencari penghiburan, untuk mengatasi kebosanan. Tapi apakah yang kita lakukan itu adalah benar? Saudara, kita mau belajar mengoreksi diri kita. Bahkan banyak orang mengeluh. Bahkan mungkin mengeluarkan kata hujatan ketika dia bosan. Bahkan banyak orang mengeluh, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan ketika dia bosan. Sekarang kita mau belajar cara untuk mengatasi kebosanan. Bagaimana caranya kita mengatasi kebosanan? Yang pertama,
Mari kita belajar mengerti dan memahami Tuhan. Kenapa seperti itu? Kalau kita nggak mengerti dan memahami Tuhan, kita nggak akan mengerti jalan hidup kita juga. Dan adanya kita bosan, dan bosan. Kembali lagi, hubungan Kristus dengan gereja, hubungan Kristus dengan jemaat, itu digambarkan dengan pernikahan. Hubungan antara suami dan istri. Berbicara tentang memahami, hanya orang-orang terdekat, pasangan kita yang bisa memahami kita. Amin. Atau mungkin ada tetangga yang memahami istri saudara? Atau tetangga yang memahami suami kita lebih dari kita? Tidak ada, bukan? Jadi orang yang paling memahami pasangan adalah pasangannya sendiri. Itu hubungan antara suami dan istri. Begitu pula hubungan antara Kristus dengan jemaat. Jemaat harus lebih memahami apa karakter Tuhan. Amin. Kalau suami istri tidak saling ada pengertian, maka hubungan mereka akan membosankan. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nuntut. Karena apa? Dia tidak mengerti maksud saya. Kenapa menuntut? Dia tidak mengerti maksud saya. Tetapi kalau kita memiliki pemahaman akan pasangan kita memiliki pengertian akan pasangan kita akan tidak bosan. Amin. Jadi suami istri berbicara tentang hubungan, keintiman, dekat dengan Tuhan. Apabila kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami kebosanan. Kenapa? Karena kita mengerti Tuhan. Karena kita memahami apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita, di dalam setiap apapun yang kita alami. Kita mengerti kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Akhirnya kita memahami Tuhan. Kalau kita memahami dan mengerti Tuhan, kita gak akan bosan jalanin hidup. Karena sudah tahu bahwa hidup kita ada dalam jaminan Tuhan. Tapi kalau orang yang gak dekat, gimana dia bisa tahu? Iya kan? Coba kita baca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Salah satu saya akan bacakan. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ternyata orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang yang bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus memiliki sesuatu. Selain kita dekat dengan Tuhan, kita juga harus memiliki sesuatu. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 1, 1 Korintus 2 ayat 11b sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 11b sampai 12. Bisa minta tolong salah satu bacakan, bisa diberikan mic-nya. Salah satu pelayan yang tadi, Saudara Alan mungkin. Supaya jemaat yang di rumah juga pun ikut mendengarkan, ikut membaca dan ikut menikmati firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 11b sampai 12. 1 Korintus 2, 11b sampai 12, demikian firman Tuhan. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Iya. Jadi untuk mengerti kehendak Allah, untuk mengetahui apa yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki roh Allah. Amin. Sudahkah kita semua yang di tempat ini bahkan yang ada di rumah, kita memiliki roh Allah, kita memiliki Roh Kudus.
orang yang menjadi milik Allah, dia memiliki roh Allah. Sehingga kita mampu mengerti. Kalau hanya manusia tanpa roh Allah, dia gak akan mengerti. Dia gak mengerti arti kasih karunia. Dia tidak akan mengerti arti anugerah. Namun dia kalau memiliki roh Allah, dia akan mengerti. Dan hanya orang-orang terdekat dengan Allah, orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah, dialah yang mengerti dan memahami Allah karena dia diberikan roh, yaitu roh Allah. Amin. Haleluya. Pahamilah saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmatnya. Saya selalu berkata, dalam setiap hal yang terjadi pasti ada pembelajaran yang harus kita ambil. Jangan sampai kita sudah alami kehidupan yang sangat panjang ini tapi tidak ada pelajaran sama sekali yang kita bisa ambil. Sehingga bodoh ya tetap bodoh, bebal tetap bebal. Seharusnya setiap hal yang terjadi itu ada hikmat yang harus kita ambil supaya kita mengerti apa maksud Tuhan. Amin. Dan ingat, Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu hal yang baik. Amin. Dan percayalah, ada mahkota kehidupan di balik salib. Amin. Ada kemenangan, ada kemerdekaan di balik perjuangan. Ada pelangi sehabis hujan. Ada nilai yang excellent. Ada nilai yang excellent di balik sebuah ujian. Amin. Anak-anak yang sekolah untuk mendapatkan nilai yang terbaik, dia harus alami ujian. Jadi jangan kita pernah berkata, Tuhan, aku bosan dengan penderitaan ini. Allah lebih tahu. Tuhan lebih tahu apa yang harus kita alami. Amin. Jangan pernah kita mengeluh. Jangan kita pernah mengatakan bahwa kita bosan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Amin. Setelah kita mengerti akan kehendak Tuhan, tidak perlu khawatir. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, saudara Alan bisa bacakan. Satu Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Satu Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yes. Jangan khawatir saudara. Karena Yesus sendiri yang berjanji dan menjamin akan memelihara kita. Tuhan berkata jangan khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dialah Yesus yang akan memelihara kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan gaji kita, kalau kita mengandalkan pemberian orang, kita akan kecewa. Amin. Karena yang memelihara bukan itu. Yang memelihara kehidupan kita bukan gaji yang kita terima. Namun yang memelihara kita, Yesus berkata, aku sendiri. Tuhan punya banyak cara. Amin. Tuhan juga berkata, kamu tidak perlu takut. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, saudara Alan bisa bacakan kembali. Kamu Yesaya tidak perlu takut. Ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yes. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Amin. Yesus yang berkata, Dia yang menciptakan kita yang mengatakan seperti itu. Dia berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dengan Tuhan menyertai kita itu lebih dari cukup.
Tetapi Tuhan masih berkata bahwa jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sebenarnya itu sudah sangat lebih dari cukup. Namun Tuhan masih menambahkan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sebenarnya sudah lebih dari cukup. Tetapi Tuhan masih menambahkan, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Dahsyat bukan janji Tuhan? Andai kata kita mampu memahami dan mengerti setiap perkataan yang Tuhan sampaikan, kita tidak akan merasa bosan. Karena ada jaminan. Amin. Saya sadari nggak gampang. Biasanya keluyuran, jalan-jalan, ke mall, kerja ke sana kemari. Tetapi Tuhan izinkan kita ada di rumah. Biasanya ngapel yang punya pacar. Tapi dibilang, jaga jarak. Ada bagusnya. Yang punya pacar harus jaga jarak. Ya kan? Nah sekarang yang kedua, bagaimana cara kita harus mengatasi kebosanan. Setelah kita mengerti dan mengetahui, memahami Tuhan, kita harus mengakui kebesaran Tuhan. Saudara tahu, suami istri, tahu, istri Anda cantik apa jelek? Hah? Cantik. Suaminya ganteng apa tidak? Saudara-saudara yang di rumah, coba lihat, suamiku ganteng gak ya? Istriku cantik gak ya? Setelah kita mengetahui bahwa istri kita cantik, istri kita hebat, suami kita oke, kita kira-kira ingin gak mengakuinya? Atau dalam hati, dia cantik ya Tuhan. Seperti itu? Waduh Tuhan, dia cantik sekali Tuhan. Dalam hati. Enggak kan? Pasti kita ingin ngomong, kita ingin mengakuinya di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Setelah kita mengetahui dan memahami, kalau istrinya pintar masak, akui sajalah, nggak usah gengsi. Mama hebat loh, pintar masak, enak sekali masakannya. Kalau suami kita pintar cari duit, pintar juga memasak, pintar nyapu, suami kok disuruh nyapu, suruh masak. Jangan ya, kebalik. Ini bukan dunia terbalik, enggak. Apalagi pintar cipta lagu. Siapa yang enggak kesemsem ya? Akui, Papa hebat. Papa pintar cari duit. Duit aja matanya. Akui, setelah kita mengetahui, jangan berdiam diri. Orang yang melakukan sesuatu butuh apresiasi, butuh pengakuan, bukan? Kalau anak kita pinter, belajar nilainya bagus di sekolah, akui saudara, kasih apresiasi. Aduh nak, Papa bangga sama kamu. Kamu hebat, kamu pinter, nilai kamu oke. Jangan gengsi, tidak diakui malah dimaki-maki. Jangan ya. Coba kita keluarkan kata-kata yang bagus untuk memberikan apresiasi. Karena ada sesuatu di semuanya itu yang kita lakukan ya. Jadi seperti di dalam Ayub yang ke-12 ayat 10, 13 dan 16, di situ Ayub mengakui kebesaran Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 13, saya mau minta tolong dibacakan yang 1 Tawarik 29 saja. 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 13 dengan agak cepat dibacakan. 1 Tawarik, ya. 1 Tawarik 29 ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu, berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan.
Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu ungkapan pujian ketika kita mengerti bahwa Yesus itu dahsyat. Yesus itu Allah yang besar. Dia Allah yang berjaya. Dia Allah yang agung. Mari kita mengakui, dan setelah kita mengakui, kita memberikan pujian. Amin. Allah suka dipuji. Siapa di sini yang nggak suka dipuji kalau habis melakukan sesuatu? Ya, biar nggak bosan ya. Puji pasangan kita. Karena di dalam pujian itu membangkitkan gairah. Oh, ini ada rahasia. Karena dalam pujian itu membangkitkan gairah. Gairah apa? Gairah Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya. Gairah Tuhan untuk menyatakan mujizat-Nya. Gairah Tuhan untuk menyatakan pertolongan-Nya. Gairah Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Amin. Saudara tahu lagu? Ada kuasa dalam pujian, menarilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Jadi ketika kita mengakui Tuhan, kita memuji Tuhan, itu membawa Tuhan untuk bergairah, menyatakan kuasa mujizat pertolongannya bagi kita. Amin. Tuhan gak tahan. Tuhan gak tahan. Ketika kita memuji Dia. Contohnya siapa? Paulus dan Silas di penjara. Ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan, itu membuat Tuhan bergairah untuk menolong mereka. Amin. Amin. Lakukan semuanya itu dengan ketulusan hati kita. Karena kita sudah melihat, bahkan bukan hanya melihat, kita sudah menikmati kebaikan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Yunus 2 ayat 9c sampai 10. Bisa minta tolong bacakan Alam? Yunus 2 ayat 9c sampai 10. Yunus 2, 9c dan 10. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ayat yang ke-9 yang terakhir Alan coba. Apa yang kunazarkan akan kubayar? Enggak, keselamatan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Iya, dia mengakui bahwa keselamatan hanya dari Tuhan. Lalu ayat yang ke-10, Alan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yes. Ikan itu memuntahkan Yunus ke darat bukan karena dia mual makan si Yunus. Tidak. Aduh, ini Yunus ini bawa racun, mual saya keluarkan saja. Tidak. Namun karena Allah yang melakukannya. Sebelum ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, Yunus berkata apa? Keselamatanku hanya dari Tuhan. Yunus mengadakan pengakuan. Bahkan dia memuji Tuhan. Lalu itu membangkitkan gairah Tuhan untuk menyelamatkan dia. Amin. Amin. Dan yang ketiga, di dalam Yohanes 12 itu Yesus dielu-elukan. Yesus senang sekali dielu-elukan. Dipuji. Yohanes 12 ayat yang ke-12. Dan yang ketiga, supaya kita tidak bosan, tadi yang pertama kita memahami dan mengerti Tuhan.
Kalau kita sudah memahami dan mengerti Tuhan, jaminan Tuhan atas kita, Tuhan memelihara kita. Dan Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir karena Tuhan pasti menolong. Dan setelah kita memahami dan mengerti Tuhan, kita harus mengakuinya dan memberikan pujian bagi Dia. Orang kalau bosan, daripada ngelihat-ngelihat situs-situs yang tidak benar, coba berusaha memuji Tuhan. Amin. Mengalihkan kebosanan kita. Dan yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Di dalam Amsal 28 ayat yang kelima kita akan baca, tolong Alam. Amsal 28 ayat yang kelima. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Yes, bayangkan. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Dahsyat bukan? Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3. Sudah? Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan apa? Pengetahuan. Saudara selama ini merasa bodoh? Atau merasa tidak mampu? Atau merasa tidak mengerti apa-apa? Atau merasa terlalu tidak tahu apa-apa deh pokoknya? Tidak tahu harus berbuat apa deh pokoknya? Tetapi Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Sebab di dalam Dialah, Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu atau dia berhikmat. Bahasanya, dia berhikmat. Kalau kita mengerti sesuatu, banyak sesuatu, kita akan menjadi orang yang kreatif. Kita akan menjadi orang yang tidak bodoh. Karena kita berhikmat. Karena kita mencari Tuhan. Kita mengerti segala sesuatu. Kita menjadi orang yang produktif. Bukan orang yang tidur lagi, makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Loh kok bisa begitu? Habis mau ngapain? Kan di rumah terus, bosan. Nah, untuk mengatasi kebosanan carilah Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan setiap rahasianya kepada kita. Amin. Tuhan akan mencurahkan hikmatnya kepada kita. Tuhan akan memberikan pengetahuannya kepada kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang kreatif. Menjadi pribadi yang produktif. Menjadi pribadi yang tidak bodoh. Amin. Kita tahu kebenaran. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Sehingga kebosanan itu tidak melanda kita. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak panjang hari ini. Tetapi biarlah setiap apa yang sudah kita terima, itu boleh kita pahami. Untuk kita mengerti dan kita mau lakukan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sudahi firman Tuhan, namun biarlah kuasa Tuhan tetap terus bekerja di dalam kita. Sehingga kita mampu untuk mengatasi kebosanan kita selama kita ada di rumah. Kebosanan kita karena kita menghadapi masalah seperti ini ya. Tuhan tetap menolong kita. Kita akan belajar lagu baru, saudara. Tidak susah ya, tetapi biarlah melalui setiap pujian kita naikkan. Kita naikkan di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati kita. Karena memang benar kita memiliki kerinduan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita yang di rumah pun juga bisa mengikutinya. Kita mulai memuji Tuhan. Kami datang membawa pujian
ke dalam rumah-Mu ku angkat tanganku. Dengan hati yang tulus dan suci, ku kagum akan kasih setia-Mu. Kami datang membawa pujian ke dalam rumah-Mu, ku angkat tanganku. Dengan hati yang tulus dan suci, ku kagum akan kasih setia-Mu. Hadirat-Mu Tuhan menyejukkan hatiku. Ku tersungkur dan menyembah Tuhan. Ku tersungkur dan menyembah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, puaskan hatiku, puaskan hatiku selalu. Dan tenggelamkan hidupku bersama dengan cinta-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, dan menikmati-Mu Bapa. Kau ambil alih seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kita akan nyanyian bersama-sama dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita yang ada di rumah, kita mau belajar lagu ini. Kita mau menikmati Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami datang membawa pujian ke dalam rumah-Mu, ku angkat tanganku. Dengan hati yang tulus dan suci, ku kagum akan kasih setia-Mu.